Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Anak-anakku kelas 6 yang Pak Guru sayangi, alhamdulillah kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan kalian semua di rumah beserta keluarga juga diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Dan untuk pembelajaran kali ini yaitu akidah akhlak pada bab kedua, pelajaran kedua, kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Ya. Asmaul Husna yang artinya nama-nama yang baik bagi Allah. Bukan hanya sekedar nama-nama yang baik bagi Allah. Asmaul Husna juga merupakan rangkuman dari sifat-sifat Allah yang tercantum dalam Asmaul Husna yang 99 jumlahnya. Nah, anak-anakku, sebelum pembelajaran ini kita lanjutkan, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran Asmaul Husna di kelas 6 pada semester pertama ini kita akan bahas tentang sifat Allah Al-Ghaffar atau Al-Ghafur dan juga sifat Allah Al-Afu. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu Pak Guru berharap kalian dapat mengartikan apa sih Asmaul Husna, apa arti Al-Ghafur, apa arti Al-Afu. Nah, dan kalian Pak Guru harap dapat menjelaskan, membuktikan bahwa apa buktinya Allah bersifat Al-Afu, apa buktinya Allah bersifat Al-Ghafur. Dan bagaimana sikap kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Al-Afu, dan bagaimana sikap kita beriman kepada Allah yang bersifat Al-Ghafur atau Al-Afu. Nah, untuk yang pertama, Al-Ghaffar atau Al-Ghafur. Artinya berasal dari kata ghafara yang artinya mengampuni. Jadi Al-Ghafur atau Al-Ghaffar itu sama ya. Al-Ghafur atau Al-Ghaffar artinya mengampuni. Kemudian yang kedua yaitu Al-Afu. Sifat Allah Al-Afu. Apa artinya Al-Afu? Yaitu Allah yang Maha memaafkan, mengampuni dan memaafkan. Ini suatu hal yang berbeda. Sama tapi berbeda. Apa perbedaan Al-Ghaffar dengan Al-Afu? Kalau kita lihat dari artinya berbeda. Al-Ghaffar artinya Allah Maha Pengampun. Kemudian Al-Afu artinya Allah Maha Pemaaf. Perbedaan di situ ya, bukti bahwa Allah Al-Ghafur atau Al-Ghaffar. Allah pasti mengampuni dosa-dosa manusia, hambanya yang bertobat kepada Allah. Sebesar apapun, seluas apapun dosa yang dilakukannya, ketika taubat kepada Allah, kembali kepada jalan Allah, beristighfar kepada Allah, maka sebesar apapun, seluas apapun dosanya akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bukti bahwa Allah Al-Ghafur atau Al-Ghaffar. Kemudian yang kedua, Allah bersifat Al-Afu. Apa buktinya Allah bersifat Al-Afu? Allah memaafkan hambanya walaupun hambanya belum meminta maaf kepada Allah. Itulah sifat Allah. Sebelum minta maaf Allah sudah memaafkan. Kenapa hal ini terjadi? Biasanya tanpa membaca istighfar, ketika kita berbuat salah, kemudian kita tanpa membaca istighfar, dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena perbuatan kita. Hak asasi Allah memberikan maaf kepada hambanya. Tanpa harus hambanya meminta maaf kepada Allah. Yaitu dengan dibarengi dengan perbuatan baik. Jadi ketika kita berbuat baik, maka Allah akan memaafkan dosa-dosa yang kita lakukan. Tentunya dosa kecil. Jadi kalau dosanya dosa besar, tetap kita istighfar kepada Allah. Taubatan nasuha. Kalau dosa kecil, dosa tak disengaja, maka dengan kita berbuat baik, maka dengan sendirinya Allah akan memaafkan dosa hambanya. Itu perbedaan antara Al-Ghaffar dengan Al-Afu. Dari bukti, ya, bukti Allah Al-Ghaffar dan Al-Afu. Kemudian, bagaimana sikap orang beriman kepada Allah Al-Ghaffar? Jadi orang yang beriman kepada Allah Al-Ghaffar, maka dia akan selalu meminta maaf kepada Allah. Beristighfar kepada Allah. Setiap hari membaca istighfar. Setiap ada kesalahan langsung baca istighfar.
Ya, jadi mereka yakin, ya, orang yang beriman kepada Allah Al-Ghaffar, maka dia akan yakin bahwa Allah Maha Pengampun, bahwa dosa yang pernah dilakukan pasti mendapatkan ampunan Allah. Ya. Jadi terus membaca istighfar, paham bahwa manusia khata' wa nisyan, manusia tidak akan pernah lepas dari salah dan lupa. Maka hari-harinya selalu dihiasi dengan membaca istighfar. Itulah sikap orang beriman kepada Allah yang bersifat Al-Ghaffar atau Al-Ghafur. Dia akan selalu meminta maaf kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah atas kesalahannya. Dan dia selalu menyesali apa yang telah dilakukannya, menyesali perbuatan dosanya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosa lagi. Itu sikap orang yang beriman kepada Allah yang bersifat Al-Ghaffar atau Al-Ghafur. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap orang yang beriman kepada Allah yang bersifat Al-Afu, yang Maha Pemaaf? Maka dia akan murah, ya, memberikan maaf atas kesalahan dari temannya. Ketika temannya ada yang berbuat salah kepada kita, kemudian kita memaafkan kesalahan temannya yang telah minta maaf kepada kita, itulah sikap orang beriman kepada Allah Al-Afu, yang Maha Pemaaf. Dan juga kita sebaliknya. Orang yang beriman kepada Allah yang bersifat Al-Afu, maka dia akan mudah untuk meminta maaf kepada orang lain. Tentunya kepada orang yang pernah kita sakiti. Dan justru lebih baik lagi sikap orang beriman kepada Al-Afu, jadi memaafkan kesalahan temannya itu walaupun temannya belum meminta maaf. Jadi inilah yang harus kita pelajari, bagaimana kita dapat mengambil hikmah beriman kepada Allah yang bersifat Al-Ghafur dengan terus beristighfar kepada Allah, dan juga kita beriman kepada Allah yang bersifat Al-Afu, sehingga kita terus, ya, dalam hati kita, ya, dalam perbuatan kita menjaga sikap kita terhadap orang lain. Ketika kita berbuat salah, maka kita mudah untuk meminta maaf kepada orang lain, dan ketika orang lain salah kepada kita, kita akan mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Lebih-lebih kita memaafkan terlebih dahulu sebelum orang lain, teman kita, meminta maaf kepada kita. Walaupun disakiti, maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Al-Afu, maka maafkan mereka. Itulah sikap orang yang beriman kepada Allah yang bersifat Al-Afu. Mudah-mudahan dengan kita belajar sifat Allah Al-Afu dan Al-Ghafur, kita mudah meminta maaf kepada orang lain, dan kita mudah untuk memberikan maaf kepada orang lain. Justru juga mudah memberikan maaf walaupun teman kita belum minta maaf kepada kita. Dan yang kedua, dengan kita mempelajari sifat Allah Al-Ghafur, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya. Apa yang dapat diambil? Kita akan selalu beristighfar kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nah, anak-anakku kelas 6 yang Pak Guru sayangi, kemudian kalian buka buku LKS-nya. Silahkan kalian buka halaman 14. Ya, halaman 14. Kalian kerjakan halaman 14 di buku LKS-nya. Kalau yang nggak punya, langsung yang nggak punya tulis ya. Kemudian halaman 17 sampai halaman 19, 17, 18 dan 19 kerjakan di rumah, kemudian japri ke Pak Guru. Nah, demikian yang dapat Pak Guru berikan pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan dengan pembelajaran kita sifat Allah Al-Ghafur dan Al-Afu, kita semakin cinta kepada Allah, dan kita semakin cinta kepada baginda Nabi karena mengikuti akhlak beliau. Amin ya rabbal alamin. Dari Pak Guru kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.